Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas banyak pertanyaan dari teman-teman subscriber. Benarkah beban kerja guru 24 jam itu, 24 jam mengajar itu dihapuskan sebagai imbas dari penerapan kurikulum baru? Seperti itu, benarkah hal tersebut terjadi? Ini akan kita bahas Bapak Ibu dengan sumber-sumber yang valid. Jadi ada dua poin pembahasan yang ingin kami bahas pada video kali ini. Yang pertama Bapak Ibu, jadi tolong disimak secara lengkap dua poin ini supaya tidak ada miskonsepsi seperti itu. Yang pertama adalah bahwasanya benar untuk 2.500 sekolah penggerak yang saat ini ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan untuk menerapkan kurikulum paradigma baru itu tidak wajib lagi mengajar 24 jam. Dengan kata lain, bagi guru yang sertifikasi itu tetap akan cair kalau meskipun tidak memenuhi 24 jam. Dengan catatan Bapak Ibu, ada dua catatan. Yang pertama adalah sudah memaksimalkan tugas tambahan. Yang kedua adalah saat ke-13 berlaku di sekolah tersebut, guru tersebut sudah memenuhi 24 jam. Nah, hanya ketika kurikulum baru diterapkan, tiba-tiba jamnya berkurang, maka tidak 24 jam. Nah, ini tetap diakui jamnya, sehingga tunjangan profesi guru untuk sekolah penggerak ini tetap akan cair untuk guru tersebut, Bapak Ibu. Ini poin yang pertama yang perlu kita pahami sama-sama. Nah, tentu teman-teman guru bertanya, benarkah seperti itu? Aturannya dari mana? Sumber landasan hukumnya dari mana? Nah, baik, kita kan bongkar aturannya, Bapak Ibu. Nah, aturan yang mengatur hal tersebut, Bapak Ibu, sudah diputuskan oleh Pak Menteri melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi seperti itu, nomor 371 2021 tentang program sekolah penggerak. Kita to the point saja Bapak Ibu ke poin yang membahas hal tersebut di halaman 95. Di poin B dijelaskan tentang pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak. Yang kami tandai warna kuning Bapak Ibu, bisa kita simak sama-sama. Di sini dijelaskan dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka, ya per minggunya seperti itu, berdasarkan struktur kurikulum sekolah penggerak dapat diberikan yang pertama tugas tambahan, ya yang kedua adalah tugas tambahan lain di satuan pendidikan. Tugas tambahan lain yang baru yaitu sebagai koordinator proyek profil Pancasila. Ini bisa ditambahkan jamnya 2 jam 1 rembel. Nah, jadi pertama dimaksimalkan dulu tugas tambahan. Kemudian kalau setelah ditambahkan tugas tambahan tetap tidak terpenuhi 24 jam, seperti apa? Ini diatur juga dalam regulasi ini Bapak Ibu. Di sini dijelaskan, dalam hal masih terdapat guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, guru tersebut diakui, sekali lagi, guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika, nah ini yang perlu dipahami, jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam. Jadi itu yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, kalau tidak cukup 24 jam, maksimalkan dulu tugas tambahan. Kalau masih belum cukup, maka tidak usah khawatir, tetap diakui 24 JP, asalkan pada saat kurikulum 2013 Bapak Ibu memang sudah memenuhi 24 jam. Hanya karena perubahan struktur kurikulum, tiba-tiba jamnya berkurang, maka tetap akan diakui. Jadi otomatis TPG-nya akan tetap diterima atau dicairkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini poin pertama Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke poin kedua pembahasan kita, yaitu memang ya ada wacana merevisi aturan beban kerja guru 24 jam per pekan ini. Kami sempat mendapatkan informasi, tapi memang sekali lagi sifatnya masih wacana Bapak Ibu ya. Ada memang wacana sejalan dengan penerapan kurikulum baru ini untuk merevisi aturan beban kerja 24 jam per pekan. Nah, kenapa kemudian tidak segera dieksekusi revisi aturan ini? Ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah, toh saat ini kurikulum baru ini belum berlaku secara nasional, baru di 2.500 sekolah penggerak. Yang kedua adalah, Kemdikbud tidak bisa serta-merta merubah regulasi 24 jam tersebut. Kenapa tidak bisa? Karena aturan 24 jam ini adanya di level undang-undang, yaitu di Undang-Undang Guru dan Dosen, bukan di level Permendikbud atau keputusan Menteri Pendidikan, tapi level undang-undang. Mungkin ada yang komentar, masa sih Min ada di level undang-undang? Baik, kita bongkar Undang-Undang Guru dan Dosen Bapak Ibu nomor 14. Ini dijelaskan secara detail. Kita to the point saja, kami sudah beri tanda. Nah ini
Di halaman di pasal 35 Bapak Ibu disebutkan beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka. Ini dirada di level undang-undang. Nah, perlu dipahami juga ketika aturan itu, regulasi itu di level undang-undang, maka merubahnya harus melibatkan banyak pihak, termasuk dalam hal ini DPR. Nah, tidak bisa secara sepihak Kemdikbud, kecuali regulasi tersebut sifatnya peraturan menteri, bisa dalam lingkup internal kementerian itu bisa. Tapi sekali lagi ketika level undang-undang, ini undang-undang guru dan dosim, maka prosesnya akan lebih panjang seperti itu. Prosesnya akan lebih kompleks karena melibatkan DPR dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini perlu kami sampaikan, memang ke depan yang kami radar kami mendeteksi dari berbagai informasi, memang ada wacana untuk merevisi. Kita tunggu saja nanti bagaimana ke depannya. Sekali lagi kan toh aturan kurikulum baru ini belum berlaku secara nasional. Bisa jadi nanti ketika berlaku secara nasional aturan ini akan direvisi karena akan banyak guru yang kekurangan jam karena struktur kurikulum paradigma baru ini memang berbeda dengan K13. Semua mapel, ya bisa dikatakan semua mapel itu berkurang jamnya. Yang tadinya 4 jam sepekan, seminggu menjadi 3 jam. Yang tadinya 6 jam menjadi 5 jam dan seterusnya. Sehingga memang benar ada wacana akan direvisi aturan ini. Sekali lagi kita lihat saja ke depan seperti apa, kita tunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Demikian Bapak Ibu bahasan kami di video kali ini, semoga bisa menjadi trigger untuk diskusi kita. Sekiranya diskusi di kolom komentar, Bapak Ibu silahkan sampaikan pendapatnya. Kita lanjutkan di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.